Oke, selamat datang kembali di live setelah beberapa hari beristirahat karena ada kegiatan membimbing siswa untuk lomba tingkat nasional. Pada malam hari ini kita live kembali melanjutkan soal cerita yang sudah dibahas sebelumnya. Sudah 30 nomor. Sekarang sisa 10 nomor terakhir. Kita masuk ke nomor 31. Mutiara. Thank you Axel. Thank you untuk gift-nya. Kita jawab bersama nomor 31. Sebuah kotak berisi 10 kartu, 6 kartu merah, 4 kartu kuning. Peluang 2 kartu terambil yang terdiri dari 1 kuning dan 1 merah. Ya, jadi ini ada teori peluang terlebih dahulu, bahwa peluang itu adalah kejadian dibagi kemungkinan. Maksudnya adalah di soal ini ada pertanyaannya, kejadiannya. Halaman berapa Kak? Halaman 201. Halaman 201 nomor 31. Ya, jadi peluang adalah kejadian dibagi kemungkinan. Konsepnya ya. Kejadian atau yang ditanyakan di soal apa dibagi semua kemungkinannya. Nah, di soal ini akan diambil 2 kartu. Nah, jadi kemungkinan pengambilan 2 kartunya itu seperti apa kalau kartunya ada sebanyak 10. Nah, itu yang disebut nanti sebagai kemungkinan. Ya, jadi kemungkinan adalah dari 10 kartu dipilih 2. Nah, kalau dari 10 kartu kita akan memilih 2 kartu, berarti kita pakai namanya nanti kombinasi ya. Jadi kombinasi, misalnya kombinasi 10-2. Dari 10 akan diambil 2 kartu. Jadi kombinasi 10-2. Teorinya kalau kombinasi 10-2 artinya 10 dikalikan, ini teorinya ya. Misalnya saya pakai NR. Ya, jadi kombinasi NR adalah sebenarnya N faktorial dibagi N kurang R faktorial kali R faktorial. Ini teori aslinya. Cuma saya biasanya menyingkatnya supaya tidak terlalu pusing. Ya, jadi N dikalikan mundur sebanyak R. N dikalikan mundur sebanyak R per R mundur sampai 1. Ya, jadi ini bisa diartikan ya. Kalau yang belajar di SMA biasanya belajar faktorial akan membuat rumusnya N faktorial per N kurang R faktorial per R faktorial. Cuma lebih simpelnya itu N dikalikan mundur sebanyak R per R mundur sampai 1. Maksudnya seperti apa? Jadi 10 kita kalikan mundur sebanyak 2 angka. Jadi 10 kali 9. Ya, per 2 dikalikan mundur sampai 1. Berarti 2 kali 1. Ya, jadi ini adalah kemungkinannya. Ya, jadi kemungkinannya adalah 10 kali 9 bagi 2. Atau 10 bagi 2 baru kali 9 juga boleh. Jadi 5 kali 9, 45. Jadi jawabannya adalah per 45 nantinya. Nah, semua pilihan jawabannya per 45. Berarti cara yang digunakan sudah benar. Nah, selanjutnya dengan sistem yang sama kita mau cari bagaimana terambilnya 1 kuning dan 1 merah. Ini kan 4 kuning kemudian 6 merah ya. Jadi kalau mengambil 1 kuning kejadian 1 kuning dan 1
merah. Ya, kalau satu kuning, pengambilannya kartu kuning kan ada 4 ya. Jadi mau diambil satu, jadi kombinasi 4, 1. Ya, kemudian kalau merah, ada kartunya sebanyak 6, jadi kombinasi 6, 1. Kalau R-nya 5, jadi 5 kali 4, 3, 2, 1. Ya, benar. Jadi misalnya R-nya kombinasi 10, 5 misalnya ya. Jadi 10 kali 9, 8, 5 angka ke belakang. 10, 9, 8, 7, 6. Kemudian per 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Baby shop ya. Kombinasi 41, kombinasi 61. Karena di tengahnya pakai dan, ini nanti mau dikalikan. Kalau di tengahnya ada kata atau, maka di tengahnya ditambahkan. Nah, kombinasi 41, 4-nya mundur sebanyak 1. Berarti 4 saja. Per 1 mundur sampai 1 berarti 1 saja. Kalau kombinasi 61 sama berarti 6 per 1. Ya. Jadi, malam Sofi, selamat malam. Thank you sudah bergabung pada live malam hari ini. Kita lanjutkan. Jadi jawabannya adalah 4 kali 6, 24. Nah, berarti peluangnya, ini teori peluangnya adalah kejadian dibagi kemungkinan. Nah, kejadiannya adalah satu kuning, satu merah sebanyak 24. Kemungkinannya adalah 45. Jadi jawabannya 24 per 45. Sebenarnya ini masih bisa disederhanakan ya, diperkecil. Sama-sama dibagi 3 ya, sehingga bisa lebih sederhana hasilnya. Ya, cuma cukup untuk dapat pilihan jawabannya ya, sudah cukup. Oke, silakan yang mau di screenshot atau yang mau bertanya boleh, yang kurang jelas tentang masalah peluang ini kombinasi ya. Mau dicatat dulu Kak, boleh catat tipis-tipis ya. Kalau lihat kunci jawaban di belakang, bisa juga ya yang mau beli bukunya ada di etalase nomor 1. Kenapa kombinasi 4? Karena kartu warna kuning ada 4. Kemudian kartu warna merah ada 6. Jadi saya kombinasi 41 sama 61 ya. Dua-dua terpakai. Sebenarnya ada cara lain juga ya. Jadi kalau mau cari yang satu kuning satu merah, itu kita bisa pakai namanya komplement, tapi lebih sulit. Kenapa kombinasi 4 bukan kombinasi 6? Ya ada juga ya kombinasi 6 ini di belakang. Untuk merah ini 6. Untuk kuning ini 4 sesuai dengan soal. Di SS saja dulu ya supaya kita bisa lanjut. Oke. Lanjut ke nomor 32 ya. Nah, ini juga nanti ada rekamannya kok, bisa dicek nanti di YouTube rekamannya. Di link saya boleh diklik, nanti ada YouTube di situ, bisa dijelajahi lah live yang ketinggalan sebelumnya. Oke, next nomor 32. Akila dan Firsya menempuh sebuah perjalanan menggunakan sepeda motor. Jarak perjalanan mereka 9 cm di peta dengan skala 1:4.600.000. Kecepatan Akila 120 km per jam. Kecepatan Firsya 3/4 dari kecepatan Akila. Jika Akila berangkat pukul 8 dan Firsya berangkat 45 menit sebelumnya, maka pukul berapakah Firsya sampai di tempat tujuan? Oke, kita fokus ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah si Firsya. Oke. Pukul berapa? Berarti ini masalah waktu ya. Waktu tempuh. Waktu. Ya. Kemudian dalam hubungannya dalam rumus, waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Kalau mencari jarak berarti kecepatan kali waktu. Kalau cari kecepatan, jarak bagi waktu ya. Nah, jadi kita butuh jarak tempuhnya si Firsya, karena yang ditanya Firsya ya. Kemudian kita butuh juga kecepatannya Firsya ya. Kita cek saja di soalnya ya. Yang pertama jarak tempuh. Nah, di sini
Jarak perjalanan mereka 9 cm dengan skala 1:4.600.000. Artinya apa? 1 cm pada peta setara dengan 4.600.000 cm pada jarak sebenarnya. Jadi kalau 9 cm maka kita kalikan 9 saja. Ya, jadi 46 kita kali 9. Kita coba kalikan. 46 kali 9. 9 kali 4 36, 9 kali 6 54. Totalnya 414 ya. 36 54 414. Jadi hasilnya 414, nolnya ikut 5 cm. Nah, ini kita ubah ke kilometer. Jadi cm ke kilometer, nolnya dihapus 5 ya, atau komanya bergeser 5. Jadi 414 km. Nah, kita sudah ketemu jaraknya ya. Jadi mengerjakan soal ini kan jarak bagi kecepatan. Berarti kita butuh kecepatan sekarang ya. Kecepatannya di sini 11 dibagi 90. 414 dibagi 90. Ini nanti hasilnya dalam bentuk jam. Ya, jadi 414 dibagi 90. Kira-kira seperti itu. Nah, kita coba bagi ya. 414 dibagi 90 perkalian 9 yang mendekati 41. Jadi 9 kali 4 ya. Kalau mau bagi bersusun seperti ini juga boleh. Jadi 4 kali 90 360. Per di sini ya. Itu halaman berapa, Kak? Halaman 201. Soal cerita. Nah, kita kurangkan di sini 4 54. Nah, 54 tambah 54 bagi 90 kan sudah tidak bisa. Kita tambahkan 0, muncul koma. Kemudian 6. 6 kali 90 kan 54. Jadi habis ya. Jadi hasilnya 4,6 jam. Jadi 4,6 jam. Itu berarti 46 per 10 jam. Yaitu berarti 4 jam. Kemudian 6 per 10 jam. Kita pisah ya. Nah, karena kalau 6 per 10-nya kita ubah ke menit. Ya, 6 per 10 supaya jadi menit kita kali 60. Karena 1 jam adalah 60 menit. Ya, jadi nanti dapatnya 4 jam. Kemudian 36 menit. 3/4 dari mana, Kak? Dari soalnya. Ya, jadi kecepatan Firsya 3/4 kecepatan Akilah. Ya, jadi 3/4 dari 120. Gitu. Ya, jadi kita sisa selesaikan ya. Biasanya ada, Kak, cek di videonya. Oke. Sudah? Lanjut sedikit lagi. Ya, jadi sekarang kita lihat lagi si Firsanya berangkat 45 menit sebelum jam 8. Jadi berangkatnya 07 sambung ke sini ya. Berangkatnya 07.15 berarti. Karena kan si Firsya berangkat 45 menit sebelum Akila. Jadi jam 8 dikurangi 45 menit. Ditambah 4 jam 36 menit. Jadi kita tambah 4 jam 36 menit. Kita jumlahkan. Kak, ini buku yang mana? Buku yang ada di pin di etalase, yaitu buku drilling yang warna biru ya. Ya, ini kita sisa jumlahkan. Hasilnya berapa ya? 1151 ya. 1151. Jadi jawabannya yang D. Kira-kira seperti ini cara kerjanya. Agak munduran dikit biar kelihatan ya. Oke, jadi cara kerjanya tadi, karena kita ditanyakan waktu itu adalah jarak bagi kecepatan. Jarak tempuhnya kita gunakan skala. Kita kali dengan 9 dapat 414 km.
Nah, setelah dapat jarak, kita cari kecepatan. Kecepatannya 3/4 dari 120. Jadi dapat 90. Sisa dibagi, 414 bagi 90 dapat 4,6 jam. 4,6 jam kita konversi jadi 4 jam 36 menit. Ya, sisa ditambahkan dengan waktu keberangkatannya yaitu pukul 7.15. Nanti dapatnya 11:51. Ya. Silakan sambil dilihat-lihat, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Kita sambung ke nomor 33. Sambil dilihat-lihat nomor 33-nya. Nomor 33. Ini tadi nomor 32 ya. 33. Fida membeli 120 botol minuman rasa buah dengan harga 672.000. Seperempat dijual dengan harga 5.400, sisanya dijual dengan Rp. Penjualan ini mengakibatkan Fida mengalami kerugian 5%. Berapakah nilai P? Oke. Jadi kita cek dulu mungkin bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian yang penting dari soal ini. Yang pertama, 3/4 bagian yang dijual itu berapa ya? 3/4 dari 120 botol ya. Jadi yang dijual seperempat, bukan 3/4. Seperempat, sisanya berarti 3/4 ya. Mengakibatkan mengalami kerugian 5%. Oke. Bisa juga kita cari dulu kerugiannya tersebut berapa rupiah. Ya, bisa juga seperti itu. Jadikan di sini modal awalnya 672.000, itu modalnya. 672.000. Kalau mengalami rugi 5%, berarti kita bisa cari 5% dari 672. Nah, lalu kita kurangkan. Sebenarnya bolehlah langsung 95% dari modal, karena kan rugi 5%, berarti tersisa 95%. Cuma tidak apa-apa, kita cari 5% dulu. 5/100 kali 672. Coret 02. Kemudian 5 kali 672. Kali 5, 10, 36, 333. Jadi 3360. Kemudian nolnya ikut 1. Jadi kerugiannya 33.600. Berarti harganya atau harga akhir ya. Hasil akhir. Modal kemudian hasil akhir, berarti kita kurangkan 672-nya dikurangi dengan hasilnya tadi yaitu 33.600. Nah, kalau ini dikurangkan dapatnya 4, 1, 11, 8, kemudian 638 ya. 638.400. Jadi ini adalah harga jualnya. Ya, jadi modalnya atau harga belinya 672.000, harga jualnya 638.400. Makanya dia mengalami kerugian, begitu ya. Jadi modal uang yang keluar 672.000. Kemudian penghasilannya hanya 638, makanya mengalami rugi sebesar 5%. Nah, 638 ini diperoleh dari menjual seperempat dengan harga 5.400. Seperempat itu senilai dengan berapa? Seperempat dari 120 botol. Jadi itu 30 botol. Jadi 30 botol dijual seharga 5.400. Nah, sisanya berarti 90 botol ya, karena total botolnya semua 120. Jadi 120 kurang 30 dapat
90. Nah, 90 ini kita kalikan dengan berapa? P. Ya, jadi ini sudah mau selesai nih. Jadi sisa kita lanjutkan. 638.400 sama dengan ya 5.400 kita kali 3. 54 kali 3 dapat 162. Nolnya ikut 3. 162.000. 162.000 ya. Kemudian ditambah 90P. Nah, ini saya lanjut saja di sini. Berarti 90P itu senilai dengan 638.400 dikurangi 162.000. Ya, seperti ini. Kemudian nanti mau dibagi 9 ya, 90 ya. Ya, kita coba kurangkan 638.400 dikurangi 162. Ini 004 6, kemudian 7, kemudian 4. Jadi 476 400 dibagi 90. Jadi nolnya mati, berarti tersisa 47640 bagi 9. Ya, jadi P-nya 47 bagi 9 yang bisa 5. 5 kali 9 45, sisa 2. 26 bagi 9 yang bisa 2. Ya, 2 kali 9 18. Tersisa 8. 84 bagi 9 yang bisa berapa? 9 ya. 9 kali 9 81. Tersisa 3. 30 bagi 9 itu 3. 3 kali 9 27,33. Jadi 529 33 ya. Ini mungkin kita bulatkannya ke berapa? 5.300 mungkin ya yang ada di pilihan. Karena ini kan 293 ya, sudah dekat dengan 300. Jadi yang paling mendekati adalah yang D. Kira-kira seperti itu. Jadi prosesnya adalah mencari dulu harga jualnya, karena kan mengalami rugi 5%. Jadi kita cari dulu 5%-nya itu ternyata 33.600. Berarti harga jualnya 638.400. Ya, jadi mengalami kerugian. Karena modalnya besar 672, malah dijual lebih murah, jadi ada rugi. Ruginya karena dia menjual 30 buahnya itu seharga 5.400. Nah, kita cari untuk sisanya 90 buahnya dijual dengan harga berapa. Jadi kita ketemunya 5.300. Kira-kira seperti itu penyelesaian untuk nomor 33. Yang mau screenshot boleh, yang mau lihat kunci jawaban boleh dibukukan kalau sudah beli bukunya ada di belakang pembahasannya. Yang mau screenshot boleh, yang mau simak rekaman ulangnya juga nanti boleh ya. Lanjut ke nomor 34. Ayu membuat bunga dari kertas lipat sebagai hiasan di kamarnya. Ayu mampu menghasilkan 12 bunga mawar merah dan 20 bunga mawar kuning. Jika hasil kerajinan itu akan diletakkan di vas bunga sama banyaknya, berapakah jumlah bunga di setiap vas bunga? Jadi ini sistemnya adalah FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar. Artinya 12 dan 20 itu bisa bagi berapa? Ya. Soal cerita ada berapa soal di TIU, Kak, kurang lebihnya. Persentasenya kan ada 4 part ya. Mungkin maksimal 5 barangkali ya. Ya. Kalau di tryout yang di belakang sih mungkin berapa? Saya cek dulu. Ada tryoutnya 1 paket di sini. Soal cerita
Jangan sampai hanya beberapa. Soal ceritanya 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 6 nomor. Soal cerita ya. 6 nomor di tryoutnya. Next, lanjut. 12 dan 20 bisa bagi berapa? Ya, jadi ini sebenarnya jika hasil bunga diletakkan di vas bunga sama banyak, ya, jadi sebenarnya ini harusnya ada keterangan lebih lanjut. Apakah maksimal apa minimal? Karena kan FPB-nya sebenarnya kan 4, sama-sama bisa bagi 4. Jadi 12 dibagi 4, kemudian 20 bagi 4. Seperti itu. Jadi ada 4 vas. Tapi sebenarnya ini juga bisa dibuat jadi 2 vas. 2 vas saja, jadi bagi 2 bagi 2. Cuma mungkin maksud soalnya ya maksimalnya 4 vas. Jadi 12 bagi 4 3, artinya 3 merah. Kemudian 20 bagi 4 itu 5 merah. Jadi jawabannya 3 merah dan 5 merah. 5 kuning, sorry. 5 kuning. Jadi 3 dan 5. Ya, jadi 3 merah dan 5 kuning. Ini kalau vasnya 4, tapi kalau ambil vasnya cuma 2, berarti 6 merah dan 10 kuning. Ya, jadi tergantung pemahaman terhadap soalnya. Oke, kira-kira seperti itu maksud dari soal nomor 34. Lanjut ya. Nomor 35. Tolong dirinci, Kak. Dirinci apanya? Dirinci-rinci apanya? Kalau mau 2 vas ya gitu ya maksudnya. Jadi ini kalau 4 vas. Kalau 2 vas berarti 12 bagi 2. Jadi 6. Kemudian 20 bagi 2. Jadi 10. Jadi 6 merah dan 10 kuning. Ini ada juga di pilihan jawabannya 6 dan 10 kayaknya di belakang. Iya ada. Tapi kalau saya sih cenderung vas bunganya semaksimal mungkin ada berapa. Jadi ada 4. Ya, jadi kita bagi 4. 12 dan 20-nya. Oke. Kira-kira itu. Lanjut ke nomor berikut. Faisal Muhtar tadi ya. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 3x kurang 1 dan lebar 2x kurang 2. Ini banyak yang lalu minta aljabar. Ini sudah ada aljabar nih. Ya. Jika kelilingnya tidak lebih dari 54, berapa luas maksimum? Jadi berbicara luas, maka ini adalah panjang kali lebar. Nah, panjang dan lebarnya masih dalam bentuk aljabar X. Ya, jadi kita harus cari X-nya berapa. Nanti kita akan substitusi. Ya. Jadi mungkin yang mau coba boleh coba ya terlebih dahulu. Petunjuknya adalah keliling. Kelilingnya tidak lebih dari 54. Artinya kelilingnya kurang dari atau sama dengan 54. Maksimalnya kelilingnya 54. Berarti kalau ditanya luas maksimumnya ya, berarti kita cari juga X-nya yang maksimum. Jadi maksudnya pada persegi panjang kelilingnya kan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, seperti ini, 2 kali panjang tambah lebar. Jadi panjang tambah lebar itu maksimalnya adalah 27. Karena 2-nya kita bagi ya, 54 bagi 2. 2-nya kita jadikan pembagi maksudnya. Jadi 54 bagi 2 27. Panjang tambah lebar kurang dari atau sama dengan 27. Nah, panjangnya adalah 3x kurang 1, sementara lebarnya adalah 2x kurang 2. Ya, jadi sampai sini masih mudah, hanya substitusi saja nilai-nilainya. P-nya masuk, L-nya masuk,
rumusnya masuk. Nah, kita operasikan 3X sama 2X. Istilahnya 3 apel tambah 2 apel, jadi 5 apel. Jadi 5X. Kemudian negatif 1 kurang 2, jadi negatif 3. Kurang dari sama dengan 27. Negatif 3-nya kita seakan-akan kita pindahkan ya. Negatif 3-nya jadi positif 3. Jadi 5X kurang dari atau sama dengan 30. X kurang dari sama dengan 6 berarti. Karena 30 bagi 5, 6. Nah, sampai di sini kalau paham sampai di sini selanjutnya sudah gampang. Karena kita sudah ketemu nilai X-nya. Nah, sisa kita cari luasnya. Di mana luas adalah panjang kali lebar. 3X kurang 1 dikali dengan 2X kurang 2. Gitu. Jadi kita masukkan X-nya ke dalam soal. Jadi X-nya kan 6. Maksimalnya 6 ya. Jadi ini bisa 5 sampai 1. Cuma kita ambil X-nya yang paling besar. Karena yang ditanya adalah luas maksimum. Jadi ini kalau diganti X-nya, 3 kali 6 kurang 1 dapat 17. Ya, karena X-nya kita sudah ganti dengan 6. Nah, kalau X-nya di sini kita ganti dengan 6 juga, 2 kali 6 kurang 2. 12 kurang 2, 10. Jadi total luasnya 170. Jadi ketemu ya jawabannya. Ya, jadi simple sebenarnya, yang penting ingat rumus luas sama keliling. Jadi sisa substitusi saja angka-angkanya. Atau diganti saja angkanya. Cara cepatnya gimana? Cara ini sebenarnya sudah cepat ya. Cuma saya tulisnya detail. Kalau mau cara cepatnya berarti dipersingkat hitungannya. Misalnya, kelilingnya tidak lebih dari 54, berarti panjang tambah lebarnya 27. Habis itu berarti panjang tambah lebar 27, dilihat-lihat aja, 3X tambah 2X, 5X. Min 1, min 2, min 3, berarti nanti pindah jadi tambah 3. Jadi 30 bagi 5, 6. Ya, 6-nya disubstitusi lagi. Saya rasa sudah seperti itu ya konsepnya. Kalau mau yang lebih cepat dari itu, sisa dipercepat saja proses perkaliannya, kemudian operasi-operasinya ya, agar bisa lebih optimal. Next, nomor sambil dilihat-lihat, boleh ditanya-tanya nomor 35-nya. Kita lanjut ke nomor 36. Gaji rata-rata seluruh pegawai suatu perusahaan adalah 680 juta. 680.000. Kemudian rata-rata pegawai laki-laki 620.000. Rata-rata gaji pegawai perempuan 720.000. Jumlah keseluruhan pegawai 70. Berapa selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan? Ya, ini kalau tidak pakai cara cepat, ini akan sangat-sangat panjang. Ya, jadi barangkali ada cara cepatnya supaya pengerjaannya tidak panjang. Ya, bagaimana cara cepatnya ya? Sebentar dijelaskan. Silakan yang mau coba dulu boleh. Apakah A, B, C, D atau E? Boleh dijawab-jawab saja. Kalau tidak yakin, tidak apa-apa. Yang penting dijawab dulu peruntungannya ya. Hitung-hitung nanti kalau di soal aslinya pada saat tes, ada soal yang memang kita tidak tahu sama sekali dan kita harus jawab. Karena di tes itu tidak ada sistem minus ya. Jadi kalau tidak tahu ya tetap isi saja. Semoga saja jawabannya benar ya. Jadi karena sistemnya masih pakai pilihan ganda. Oke. Nomor 16.
Ya, biasanya kalau perbandingan seperti ini, ya saya statistika seperti ini saya kerjakan dengan perbandingan. Jadi kita membandingkan yang laki-laki itu kan 620.000. Saya singkat saja 62. Lalu yang perempuannya itu 720.000. Saya singkat saja 72. Nah, gabungannya adalah 68. Ya, jadi sebenarnya perbandingan laki-laki dan perempuannya adalah jaraknya dari laki-laki ke gabungan ke perempuan. Jadi ini adalah perbandingannya sebenarnya 6:4. Atau kalau disederhanakan 3:2. Ya, jadi duanya yang mana? Duanya yang laki-laki. Tiganya yang perempuan. Jadi ini selisih 1 ya. Nah, jadi kalau misalnya totalnya 70 orang, total 70 orang. Nah, ini total perbandingannya kan 5 ya. Total 5. Jadi kalau mau cari yang laki-laki, nah laki-laki kan di sini 2, menyilang ya. Laki-lakinya 2. 2/5 kali 70. Jadi 70 bagi 5 kan 14 tuh. 14 kali 2 28. Sementara perempuan adalah 3/5 kali 70. Ya, jadi 14 kali 3 42. Nah, ini totalnya adalah 70. Kalau dicari selisihnya, maka sisa dikurangkan 42 dikurangi 28. Nanti dapat 14 ya. Bukan, berapa? Oh ya, benar ya, 14. Jawabannya yang D, 14 orang. Ya, atau boleh langsung karena selisih perbandingannya 1, boleh. Selisih berarti 1/5 kali 70. Begitu. Jadi 70 bagi 5 14, langsung dapat. Ya, jadi ini tipe soal favorit saya kalau rata-rata dua hal laki-laki perempuan baru ada gabungan, ya pakai saja seperti ini. Kalau tidak pakai cara seperti ini nanti kayaknya panjang. Kita coba lihat pembahasannya ya. Apakah dia pakai cara cepat atau cara panjang? Nah, ini agak ribet caranya nih. Jadi agak panjang. Jadi pakai aljabar, kemudian pakai XX ya, sampai dapat jawaban. Nah, kalau kita pakai perbandingan tidak perlu. Kita hanya pakai logika saja untuk menyelesaikannya. Berupa jarak terhadap gabungannya atau rata-rata keseluruhannya. Seperti itu. 6/4. Selisihnya 6, selisihnya 4. 3/2 berarti. Nah, karena diketahui total jumlahnya pegawai, kita jumlahkan juga perbandingannya. Ya, jadi selisihnya selisih 1, berarti 1/5 kali 70. Dia 14 orang. Oke, kita sampai ke nomor selanjutnya. Yang masih mau tanya-tanya, mau lihat-lihat jawabannya silakan. Jadi jawabannya 14. Berarti L sama P-nya ditukar. Iya, benar, dikali silang ya. Kenapa kok disilang? Ya, bagus pertanyaannya. Ya, jadi cara cepatnya disilang. Karena kalau tidak disilang, tulisnya gini. Halo Pasko, ya, tulisnya nanti jadi 3L, laki-laki kan 3 ya. Jadi 3L sama dengan P-nya 2P. Jadi laki-laki ini kali P pindah jadi bagi P. 3 kali L atau L kali 3, maka ini bagi 3. Jadi jadinya 2/3 ya. L banding P 2/3. Makanya saya langsung ambil saja silang ya, supaya lebih mempercepat daripada kita buat lagi 2 step seperti ini. Jadi kita silang aja ya.
ke cara cepatnya. Itu Mbak Fawas ya, sama Mas Faisal ya. Pasko halo, kemudian Godeti Pasko. Tidak apa-apa ya, sehat. Bagaimana? Bisa? Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke nomor 37. Dilihat kembali nomor 37. Kota P dan Q dihubungkan dengan 6 jalan raya. Sedangkan QR 3 jalan raya. Jika April akan melakukan perjalanan P menuju ke R lalu kembali lagi, maka berapa rute yang dapat ditempuh? Pilihannya 72, 180, 98, 324, 120. Boleh coba-coba jawab sebelum dibahas ya. Bebas, silakan untuk nomor 37. Jadi ini peluang sebenarnya, atau bukan peluang juga sih, kaidah pencacahan. Jadi 6 model ya. Demikian juga dengan ini. Kalau dari kota P ke Q, saya coba ambil kertas baru. Ini ceritanya kan P ke Q ini ada 6 jalur. Ada 6. Dari Q ke R ada 3 jalur, 3 jalan. Ya, jadi berapa banyak cara yang dapat ditempuh dari P ke R? Ya, tentunya sisa kalikan 6 kali 3. Ya, kenapa 6 kali 3 ya? Misalnya ya, P ke Q pakai jalur 1. Nah, jalur 1 bisa bercabang 3. Jalur 2 bercabang 3. Jalur 3 bercabang 3. Jadi 6 jalur dikali 3 cabang. 6 kali 3 18. Ya, jadi ada 18. Tapi di sini dia mau kembali lagi tanpa melewati jalur yang sama. Jadi misalnya tadi sudah Q ke R sudah 3 jalur, berarti kembalinya ke sana sisa 2 jalur. Karena tidak boleh lewat jalur yang sama ya. Jadi kalau tadi sudah lewat di ABC misalnya, sudah lewat di A, maka sisa BC yang jadi pilihan. Jadi sisa 2. Nah, berarti tadi yang 5 berarti 6, berarti ke sini sisa 5. Ya, jadi 5 jalur. Karena misalnya tadi A sampai F jalurnya. Karena sudah pakai yang A, berarti sisa B sampai F. Ya, berarti ada berapa banyak? Maka 6 kali 3 kali 2 kali 5. Inilah berapa banyak jalur yang bisa ditempuh. Ya, jadi 18 kali 10 ya. Jadi ada 180. Pilihannya yang B. 180 jalur tempuh. Ayangku menjawab 180. Bukan berarti ini namanya memang ayangku ya, bukan berarti saya memanggil dia ayang saya, tapi memang namanya ayangku 180. Oke, benar ya jawabannya. Ada yang mau ditanyakan, silakan ya, boleh. 6321. Ayangku tertawa. Bukan berarti saya menggoda ya bahwa ayang saya sedang tertawa. Ndak, namanya belum jelas kak, belum jelas dari nanas. Aku ulangin 1 kali lagi, yang lain sabar ya, saya ulangi dulu penjelasannya. Ini saya gambar ulang deh biar si nanas paham. Nanas ini namanya ya, namanya ada emoticon atau lambang nanas. P ke Q dihubungkan 6 jalan. Ini saya gambar jalannya ada 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6 jalan ya. Ini ada 6. Kemudian dari Q ke R ada 3 jalan. 1, 2, 3. Ya, jadi ada berapa jalan kalau dari P ke R dulu ya. Nah, ini
kemungkinannya bisa jadi ini lewat jalur 1. Kemudian ini juga 1, 2, 3 ya. Saya kasih kode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi si April boleh jadi dia lewat jalan 1 terus jalan 1. Atau jalan 1 terus jalan 2. Jalan 1 terus jalan 3. 2, 1. 2, 2, 2, 3. Jadi ada banyak jalannya. Jadi cara menentukan kemungkinannya kalikan saja. Ini kan ada 6 jalan. Ini ada 3 jalan. Jadi 6 kali 3. Jadi total nanti ada 18 jalan. Nah, misalnya kita ambil jalan 6 sama 3. Berarti nanti pada saat pulang, ya ini kan ceritanya bolak-balik habis dari kota P ke R, dari R lagi ke kota P. Jadi pada saat dia pulang, jalur 3 sudah tidak dilewati lagi karena tadi sudah ya. Jadi tersisa 2 pilihan, yaitu 1 dan 2. Kemudian tersisa 5 pilihan lagi karena jalur 6 sudah dilewati. Jadi sisa 5. Jadi 2 kali 5 jadi 10. Nah, sisa dikalikan 18 kali 10, 180. Ya, jadi berangkatnya adalah 6 jalur kali 3 jalur. Pulangnya sisa 2 kali 5. Kira-kira begitu, Mbak Nanas. Mbak Nanas kalau masih kurang jelas silakan ditanyakan lagi. Itu kira-kira penjelasan untuk nomor 37. Jelas Kak? Makasih sama-sama. Next ya. Next nomor 38. Ini 38. Nia menabung sebesar berapa nih? 520.000 pada 11 Maret. Kemudian pada 21 Mei ia menabung kembali 415.000. Berapa uang yang dimiliki pada akhir bulan ke-7 jika dia mendapat bunga 8% per tahun? Ya, 8% per tahun. Ini soalnya menurut saya perlu lebih diperjelas ya. Apakah ini setelah dia menabung, istilahnya apa ya, bunga majemuk, artinya dia kan menabung awalnya 520, kemudian dapat bunga tuh tentu saja sampai 21 Mei ada bunganya. Nah, apakah yang diolah dengan 415.000 pada 21 Mei itu sampai pada akhir bulan 7, apakah itu diambil dari total tabungan sebelumnya dengan bunganya atau ini mau dibungakan lagi terpisah? Ya, istilahnya apakah ini di rekening yang sama apa di rekening yang berbeda, seperti itu. Jadi multitafsir soalnya. Jadi bisa jadi jawabannya akan berbeda sesuai dengan pemahaman kita, begitu. Nah, cuma yang jadi penekanan di sini adalah cara mencari bunga. Jadi bunga rupiah itu didapatkan dengan mengalihkan persen bunga. Ya, jadi bunganya berapa persen? Misalnya bunga saya kasih kode B dikali dengan tabungan awal. Nah, ini rumusnya. Ya, jadi berapa persen? Nah, ini mau dikalikan waktu. Kalau bunganya hitungan bunga per tahun, maka ini harus per 12 di depan. Ya, kalau hitungannya per tahun. Kalau hitungannya per hari, maka ini harus per 365 atau biasanya dibulatkan 360 karena dianggap satu bulan itu 30 hari. Jadi ini per 360. Jadi tergantung soalnya juga apakah per bulan, apa per hari, apa per tahun ya. Ya, kalau per tahun ini enggak perlu sih, enggak perlu per 12. Kalau per bulan perlu per 12 di depan. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, karena ini hitungannya hari, maka kita harus pakai rumus yang per 360, bunga hari ya.
360 hitungannya. Nah, saya coba dulu pisah-pisah ya. Ini ada berapa hari? Dari 11 Maret ke 21 Mei. Nah, itu yang harus kita cari dulu. 11 Maret sampai 21 Mei. Nah, 11 Maret itu kan 31 hari ya. Januari, Februari, Maret. Jadi harinya masih ada 31 kurang 11. Jadi ada 20 hari lagi. 20 hari di bulan Maret. Kemudian bulan April full 30 hari. Kemudian bulan Mei 21 hari. Bulan Mei. Jadi ini totalnya berapa ya? 71 hari ya totalnya. 71 hari dia menabung sebesar 520.000. Nah, jadi hitungannya bunganya yang dia dapatkan adalah 71 per 360 kali 8 per 100 kali tabungan awal 520.000. Nah, inilah yang mau dikerjakan untuk mencari bunganya ya. Ya, bunganya berapa rupiah. Nah, ini agak ribet ini menghitungnya ya. Mungkin agak lama. Nah, selanjutnya hasilnya akan dijumlahkan dengan tabungan dari 21 Mei sampai dengan akhir bulan ke-7. Akhir bulan ke-7 berarti bulan apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti sampai September. Jadi kita mau hitung mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September. Berarti 4 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Iya, akhir bulan ke-7 berarti akhir September. Mulai dari 21 Maret sampai dengan 30 September. Nah, ini harus dihitung lagi harinya ada berapa ya. Jadi seperti itulah kira-kira hitung-hitungannya, agak panjang ya. Maret kan 31, jadi masih ada 10 hari bulan Maret. Mei ya, sorry. Dari Mei kan tadi sudah. Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei 31 berarti ada 10 hari. Mei, Juni 30, Juli 31, Agustus 31 juga. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan ketiga, bulan keempat, kelima, keenam, ketujuh berarti tambah lagi 1 bulan September. Nah, ini ya. Jadi totalnya berapa nih? 132 hari, 132 hari. Totalnya ya. 10, 90, 120, 132. Nah, jadi nanti mau cari juga ya. Yang kedua 132 per 360 kali 8 per 100 kali 415.000. Nah, yang 11.000 baru kita bungakan lagi ya. Ya, tapi yang seperti itu bunga majemuk ya. Jadi itu di akuntansi atau ekonomi yang lebih lanjut. Jadi saya kira estimasi untuk soal ini kita mau cari 2 hal ini saja. Setelah dapat 2 ini, hasilnya berapa? Kita jumlahkan dengan modalnya, yaitu 520 dan 415. Itulah nanti jawabannya. Ya, jadi agak panjang ya soalnya. Dari mana 71-nya? Dari hitungan 11 Maret sampai 21 Mei. Dari mana 132-nya? Dari 21 Mei sampai 30 September, akhir bulan ke-7. Oke. Nah, kemudian kita lanjut cakar ya. Ini sudah mau hitung-hitung.
Ya, jadi kalau dijumlahkan modalnya awalnya 520 tambah 415, ini saja sudah 935.000. Jadi sudah mendekati di pilihan ya. Jadi pilihannya sisa C, D, apa E. Nah, 935. Jadi kita sisa cari bunganya. Ya, jadi kita mengalihkan banyak ini yang mau dikalikan. Yang pertama dulu 71 per 360 kali 8 per 100 kali 520.000. Mana angkanya tidak bulat-bulat lagi ya. Kalau misalnya di sini 72 per 360, ini jadi 1/5 boleh. Nah, jadi lebih gampang kerjanya. Atau yang 132 per 360 ini jadi 120 per 360 jadi 1/3. Jadi enak kerjanya. Mas Faisal jawab jawabannya Kak. Pakai perkiraan. Nah, gimana coba perkiraannya? Karena ini kalau misalnya ya, ini sama ini agak dekat nih C dengan D. Sementara kalau E memang agak jauh. 935 naiknya berapa? Kalau ke C dia hanya naik sekitar 14.000 ya. Dikit. E kayaknya Kak. Oke. Ya, jadi ini kita bisa hitung-hitung 132 juga per 360 kali 800 kali 520. 415. Oke, kalau saya perkirakan ya, ini saya estimasi saja ya. Ini saya anggap 1/5. Saya anggap 72 per 360 itu 1/5 ya. Ini 71 sebenarnya. Nah, kemudian 100 coret. Kemudian 5-nya dicoret lagi dengan ini 1040. Jadi 1040 kita kali 8. Jadi sekitaran 8 ribuan. Hanya 8.000 loh ketambahannya. Nah, kalau yang bawah ini saya anggap sekitar 1/3, 120 ya, 1/3. Jadi coret bagi 3 ini 1/3 sorry. 138 kali 8. 138 kali 8, 82464. Sekitar 10.000. Jadi hanya ketambahan mungkin 18 ribuan dari sini. 13.5. Jadi mungkin saya ambilnya yang C barangkali ya. Hitungannya. Kalau estimasi. Teman-teman ada yang jawab Tapi kita lihat aja ya, coba. Ada ndak kuncinya menjelaskan sama atau pemahamannya beda ya. Jadi bisa jadi kalau pemahaman kita 949. Saya tadi pilihnya berapa? Estimasinya benar ya. Sekitaran 949 saya ambil tadi. Benar. Saya jawabnya tadi ini 953 yang lebih mendekati 949. Ya. Mantap Kak. Ya. Mantap, tapi kok capek ya kerjanya kalau sistem hitungannya harus tidak bulat seperti ini ya. Jadi kita lanjut ke nomor berikut. HOTS banget iya. Pengerjaannya HOTS. Nilai yang paling sering muncul. Nah, ini data kelompok menentukan modus.
Modus pada data kelompok itu, ya data tunggal dulu ya. Modus itu kita cari nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini kan ada frekuensi ya. Ada yang 7, ya. Jadi nilai yang ini, interval ini 7. Interval ini 9, interval ini 8, interval ini 6. Jadi di sini modusnya. Jadi jawabannya adalah di sekitaran ini. Nah, semuanya kan di sekitaran itu ya. Modusnya. Cuma kita lihat secara rumus yang tepi bawah, ini namanya tepi bawah 60, kita kurangi 0,5. Jadi 59,5. Ini kita mau tambah dengan interval kelasnya. Kelasnya kan dari 60 ke 69. Dikurangkan lalu ditambah 1. Jadi 9 tambah 1, 10. Nah, dalam kurung ini kita lihat jarak dari kelas modus frekuensinya ke sebelumnya. Ini jaraknya 2. Ini jaraknya 1. Jadi yang jarak yang atas per jarak yang atas tambah bawah. Seperti ini. Ya, jadi seperti ini kira-kira. Nah, 59,5 ditambah 10 kali 2/3. 2/3 dari 10 ya. 20/3 itu sekitaran 6,6666 ya, jadi 6,666 6,67 lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi ketika dijumlahkan berarti anggap ini ada 0, 7, 11, 66,17 ada ya, jawabannya yang C. Ya, jadi inilah cara mencari modus C. Oke, benar ayangku. Aduh, serba salah kalau ada ayangku namanya ya. Jadi kayak saya membenarkan ayang, padahal namanya ayangku, bukan maksudnya gitu. Gitulah pokoknya. Nah, nomor terakhir ya. Nomor terakhir untuk 59,5 dari mana Kak? Ya, jadi itu namanya tepi bawah. Jadi kelas modusnya 9, tepi bawahnya 60, ini selalu kita kurangi 0,5. Di median dengan di kuartil-kuartil juga sama, selalu kita kurangi 0,5 tepi bawah. Saya sudah agak lama meninggalkan statistika ini, jadi sudah lupa asal muasal 0,5 itu dari mana. Jadi pokoknya tipenya adalah dikurangi 0,5. Kemudian 10-nya dari mana? Dari jaraknya ya, interval kelasnya. 60 ke 69 ada 9 tambah 1. Kemudian 2 itu jarak frekuensi ke kelas sebelumnya dan setelahnya. Ya, ini modus mencari nilai yang paling sering muncul. Ya, seperti itu. Next, the last number. Berapa persen bunga yang diterima Pak Karto dari sebuah bank selama 2,5 tahun jika besar bunga adalah 1 juta? Pak, cara mengerjakan soal bunga majemuk dan anuitas dong. Waduh. Kayaknya itu ndak bakal keluar deh di soal CPNS, karena itu sudah menjurus ke, kalau di matematika SMA itu namanya matematika peminatan ya. Kalau di ekonomi atau akuntansi ya itu ada juga sih untuk jurusan-jurusan IPS atau yang kuliah di jurusan ekonomi akuntansi. Jadi tidak usah terlalu memikirkan ke sana ya. Insya Allah tidak akan turun untuk bunga majemuk dan anuitas. Next, nomor 40. Berapa persen bunga jika besar bunga dari modal? Oh ya, jadi ini masih pakai rumus yang tadi ya.
Yang rumus bunga dalam rupiah adalah berapa persen per 100 kali modal tabungan awal ya. Nah, kalau pakai tahun berarti langsung ya 1 tahun langsung kali ya berapa tahun begitu. Nah, ini kan hitungannya tahun ya, jadi kita langsung kali nanti tahunnya berapa tahun menabung. Nah, bunganya diketahui 1.121.000. Menabungnya 2,5 tahun. Bunganya yang kita tidak tahu, P-nya berapa. Nah, jadi P per 100 kali tabungan awal 4.720. Jadi ini hanya melanjutkan sampai dapat P. Ya, P-nya kira-kira berapa? Kira-kira seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya biasanya coret-coret aja ya biar lebih gampang. Jadi kayak 100 itu boleh kita coret saja dengan yang di sini. Jadi nolnya habis 2, nolnya habis 2. Kiri kanan boleh kita coret karena ini tidak ada tambah, tidak ada kurang ya. Jadi kalau kali aman. Sini boleh coret. Jadi 0 di sini 2 coret, di sini 02 coret. Jadi statusnya sekarang 11210 2,5 kali P kali 472. Nah, ini setelah dicoret ya. Jadi tersisa 11.210 sama dengan 2,5 kali P kali 472. Nah, untuk cari P-nya berarti 11210 kita bagi 2,5 kali 472. Ya, jadi mati pindah istilahnya ya. Pindah. 472 kenapa nolnya dicoret 2 kali, Pak? Ya, jadi coretan pertama untuk yang per 100. Ya. Coretan kedua untuk yang kiri dan kanan. Jadi boleh atas bawah pada sisi yang sama dan boleh kiri kanan ya. Diseberangi sama dengan, jadi 2 kali dicoret. Itu untuk mempermudah ya penyelesaiannya. Oke, sisa ini yang kita selesaikan. Nah, sistem baginya 9,5. Iya, kayaknya perkiraan saya juga sekitar 9 ini. Ayangku, ayangku. Ya, jadi kita coba selesaikan lagi. 472 kali 2,5 boleh ya. 2,5 itu kalau dikali 2. Ini saya kasih tips untuk mengali ya. 2,5 kita kali 2 dapat 5. Yang sebelah kita bagi 2. 2, 3, 6. Nah, ini seimbang nih hasilnya. Jadi 2, 3, 6 kita kali 5. 10, 15, 30, 11, 80. Jadi ini 11, 2, 10 bagi 11, 80. Nah, ini hasilnya. Kita coba ya. Bagi, coret nolnya aja. Jadi 1121 bagi 118. Ya, jadi sekitar berapa? Dari mana kali 2? Ini ya. Kali 2 ini adalah untuk menghilangkan koma. Jadi 2,5 kita kali 2 supaya komanya hilang. Sebagai kompensasi atau akibat dari di sini kita kali 2, di sebelah kita harus bagi 2 supaya tetap hasilnya seimbang. Jadi ini salah satu teknik perkalian. Ya, misalnya gini. Kita mau kalikan 5 kali 12. Ini kan 60 ya hasilnya. Nah, ini boleh kita kali 2 nih. Jadi 10. Ininya kita bagi 2 nih. Jadi 6. Jadi hasilnya akan seimbang. 5 kali 12 60, 10 kali 6 juga 60. Nah, saya gunakan teknik itu.
Kali 2-nya supaya mudah ya. Kalau dikali 2 kan untuk soal ini komanya hilang. Jadi lebih mudah dong. Jadi kita pikirkan saja. Kalau di sini saya kali 2 supaya dapat 10. Karena kalau 10 dikali dengan apapun, nanti sisa ikut 0. Gitu. Jadi ini hanya trik saja, trik berhitung ya. Nah, 1121 bagi 118 berapa ya? Jadi kalau ini 1180 itu hasilnya 10 ya, 10 kali lipat. Jadi ini sekitaran 9. 118 kali 9 9972. Agak gelap ya. 9972 Nah, ini kita kurangkan 11 kurang 2 9, 11 kurang ini 5 habis. Ini 590 ya, naik koma 5. Jadi jawabannya 9,5. 9,5% berarti ya P-nya. Jadi cukup enak sih soalnya karena masih bisa terjangkau kali-kalinya. Kalau soal yang keberapa tadi 38 yang agak di luar nalar. Oke, silakan ditanyakan. Ya, jadi memang teknik-teknik berhitung itu perlu ya teman-teman sekalian. Jadi perlu untuk mempermudah. Usahakan latihannya jangan pakai kalkulator ya, supaya terlatih. Kecuali untuk mengecek jawaban. Ini saya kerja soal-soalnya dari 1 sampai 40 ini tidak pernah memakai kalkulator. Jadi manual, semua hitungannya manual. Ya, jadi untuk melatih ketelitian dan ketangkasan. Ya, kita jangan malas ya untuk kali-kali. Silakan, masih ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri live-nya, karena kita targetnya selesaikan soal cerita dulu, baru pindah ke soal-soal model lain. Apakah mau ke arah yang gambar-gambar ini ya, kemampuan figural, atau kembali ke logik soal apa ya namanya ini. Besok live jam berapa Kak? Besok kayaknya jam 9 malam lagi ya. Jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Apakah analisis? Kemudian apakah masuk yang jika maka atau yang seperti ini ya, yang pakai kata-kata. Nah, jadi masih banyak yang mau kita bahas. Nah, ini sementara masih satu buku dulu ya. Buku lainnya sudah dalam pengiriman. Padanan kata namanya Kak. Iya, benar. Mas Pul. Mas Sendren Pulu dan Rekang. Oke, cukup dulu ya untuk malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan. Semoga bermanfaat untuk kita ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa besok insya Allah jam 9 waktu Indonesia Barat, jam 10 waktu Indonesia Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.